Malam kelam di rumah jenderal, cinta mistis romantis di tahun 1998 silam. Lo pernah denger nggak cerita tentang rumah tua Jenderal Sudirman yang angker itu? Malam itu, Adi dan Citra nggak cuma uji nyali, tapi mereka malah membawa pulang sesuatu yang lebih menakutkan dari mimpi buruk. Apa jadinya kalau malam romantis sepasang remaja berubah jadi awal dari kutukan mengerikan? Ini bukan cerita biasa, ini kisah nyata tentang cinta, dosa, dan makhluk yang menuntut balas. Di dalam rumah itu, mereka pikir cuma ada mereka berdua. Tapi kenyataannya, ada dia yang menunggu. Siap mengambil apa yang bukan miliknya. Sebuah malam yang tak akan pernah terlupakan, atau dimaafkan. Kita sering dengar tentang pantangan masuk rumah angker. Tapi Adi dan Citra nggak peduli. Mereka masuk, bercanda, bahkan bermesraan di sana. Mereka nggak tahu, ada sesuatu yang ikut bersama mereka keluar, dan itu bukan cinta. Jangan pernah percaya kalau rumah angker itu cuma mitos. Karena pasangan ini mencoba, dan mereka nggak cuma menemukan hantu, mereka menemukan akhir hidup yang mereka tahu. Citra nggak pernah menyangka bahwa malam itu bukan cuma soal cinta mereka. Malam itu ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya, dan itu bukan Adi. Sesuatu yang menuntut balas, dan terus menghantui mereka sampai akhir. Cerita ini membawa pesan penting untuk tidak meremehkan tempat-tempat yang dianggap angker, apalagi bercanda atau bertindak tidak hormat. Hormati batasan dunia yang tidak kasat mata, karena beberapa hal lebih baik dibiarkan dalam kedamaian. Juga, berhati-hatilah dalam memutuskan di mana dan bagaimana cinta itu dirayakan, karena tidak semua cinta diterima oleh dunia yang kita pahami. Malam yang salah. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil yang sepi. Adi dan Citra, sepasang remaja SMA yang sedang dimabuk cinta, memutuskan untuk merayakan ulang tahun pacaran mereka yang ke-6 bulan dengan sesuatu yang berbeda. Bukannya ke kafe seperti biasa, Adi, si cowok pemberani yang selalu penuh ide gila, punya rencana nyeleneh. Gimana kalau kita uji nyali di rumah tua Jenderal Sudirman yang katanya angker itu? Ditanyanya sambil tersenyum jahil. Citra yang penakut sebenarnya ragu, tapi gengsinya sebagai pacar Adi membuatnya mengangguk. Yah, asal cepet aja. Jangan lama-lama, dibalasnya setengah hati, sambil pura-pura berani. Di dalam hatinya, Citra sudah memikirkan semua cerita seram yang pernah ia dengar tentang rumah itu. Suara langkah tanpa wujud, pintu yang tertutup sendiri, dan bayangan wanita berbaju putih yang sering terlihat di jendela atas. Rumah tua yang sunyi. Ketika mereka sampai di depan rumah besar yang gelap itu, suasana semakin mencekam. Rumah bergaya kolonial itu berdiri seperti raksasa tua yang menyimpan sejuta rahasia. Jendela-jendela kayu besar berderi tertiup angin, sedangkan kat tembok yang mengelupas membuatnya tampak seperti bekas medan perang. Yakin, Di? Ini tempat kayaknya serem banget, dibisik Citra sambil memeluk lengan Adi. Adi tertawa kecil, meski suara angin membuat bulu kuduknya berdiri. Tenang aja, Cit. Kita cuma bentar. Lihat-lihat aja dalamnya, terus pulang. Siapa tahu dapat foto keren buat IG, ya ucap Adi, mencoba menghidupkan keberanian mereka. Ketika pintu kayu besar itu didorong, suara jekrek, panjang terdengar seperti jeritan. Langkah pertama mereka ke dalam rumah itu terasa berat, seolah lantainya ingin menelan mereka. Bau apek dan debu menyelimuti udara, membuat Citra nyaris batuk. Di sudut ruangan, ada cermin besar yang retak di tengahnya, memantulkan bayangan mereka yang terlihat ganjil. Citra, lo lihat apa yang gua lihat? Adi tiba-tiba menunjuk cermin itu. Bayangan di cermin menunjukkan ada 3 orang, padahal hanya mereka berdua di sana. Suara di lorong. Citra mulai panik, tapi Adi terus menenangkan. Pasti cuma refleksi aneh karena cerminnya rusak, ya katanya, meskipun suaranya mulai bergetar. Tapi saat mereka melangkah lebih jauh, suara langkah kecil terdengar di lantai atas. Tok tok tok. Seperti anak kecil yang sedang berlari. Citra mencengkeram lengan Adi lebih erat. Itu apa, Di? Kok kayak suara langkah? Adi mencoba menenangkan, meski jantungnya berdetak cepat. Mungkin tikus, Cit. Rumah tua, wajar kalau ada tikus gede, jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Tapi langkah-langkah itu semakin keras, dan kali ini terdengar seperti seseorang sedang menyeret sesuatu. Mereka memutuskan untuk mengecek lantai atas, meskipun hati kecil mereka berteriak untuk pergi. Kalau kita nggak lihat apa-apa, kita langsung cabut, kata Adi, mencoba memberi keberanian pada dirinya sendiri. Tapi begitu mereka menaiki tangga kayu, langkah itu berhenti.
hening yang mencekam menyelimuti mereka. Dan di ujung lorong ada pintu yang perlahan terbuka sendiri. Ruang rahasia. Ruang itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil di sudut. Ada meja kayu besar yang penuh dengan dokumen-dokumen tua dan foto-foto hitam putih. Salah satu foto itu memperlihatkan seorang pria berseragam tentara dengan ekspresi dingin, mungkin jenderal yang dulu tinggal di sini. "Cit, lihat deh. Kayaknya ini ruang kerja jenderal itu," bisik Adi sambil memegang salah satu foto. Tapi begitu foto itu disentuh, terdengar suara berat menggelegar. "Siapa yang berani masuk ke sini?" Citra menjerit, melepaskan pegangan tangannya dari Adi dan berlari ke sudut ruangan. Sementara itu, Adi terpaku, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, pintu yang tadi terbuka menutup dengan keras, membuat mereka terkunci di dalam ruangan. Teror tak berwujud. Citra menangis terseduh-seduh, memeluk lututnya sambil berdoa dalam hati. Sementara Adi mencoba mencari jalan keluar, pintu itu seperti dilem, tidak bergerak sedikit pun. Di tengah usaha mereka untuk tetap tenang, suara tawa wanita tiba-tiba terdengar, diikuti oleh bayangan putih yang melintas di depan mata mereka. "Adi! Itu apa?" Citra berteriak histeris, menunjuk ke arah bayangan itu. Adi menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Enggak ada apa-apa, Cit. Lo tenang dulu, oke? Gue di sini," katanya, meskipun suaranya mulai terdengar putus asa. Tiba-tiba, meja kayu besar di tengah ruangan bergerak sendiri. Dokumen-dokumen berterbangan seperti ada badai kecil di dalam ruangan itu. Citra memeluk Adi erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. "Di, kita harus keluar. Gue nggak mau mati di sini." Pintu pengampunan. Adi akhirnya teringat sesuatu. "Cit, lo inget nggak kata orang tua dulu? Kalau di tempat angker, kita harus minta izin sama yang punya." Dengan panik, Adi mulai berbicara dengan suara lantang. "Maaf, kami nggak ada niat ganggu. Kami cuma mau lihat-lihat, dan kami mau pergi sekarang juga. Tolong, bukakan pintunya." Setelah beberapa saat, ruangan itu kembali hening. Pintu yang tadi tertutup rapat perlahan terbuka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar rumah itu dengan napas tersengal-sengal. Begitu tiba di luar, mereka langsung memeluk satu sama lain, menangis seperti anak kecil. Pelajaran berharga. Setelah kejadian itu, Adi dan Citra berjanji untuk tidak lagi bermain-main dengan hal-hal yang tidak mereka pahami. Mereka menyadari bahwa dunia ini lebih besar daripada yang terlihat, dan ada hal-hal yang sebaiknya tidak diusik. "Di, ini beneran pelajaran buat kita. Jangan pernah coba-coba lagi," diucap Citra dengan serius. Adi mengangguk, menyesali ide gilanya. "Iya, Cit. Maaf ya, ini semua gara-gara gue." Malam itu menjadi pengingat bagi mereka dan juga bagi kita semua. Berhati-hatilah dengan tempat dan hal yang kita tidak mengerti, karena mungkin saja kita bukanlah satu-satunya penghuni dunia ini. Bisikan di kegelapan. Ketika mereka berdua mulai merasa lebih santai di dalam rumah tua itu, Adi memutuskan untuk membuat suasana lebih hangat. "Cit, ngapain tegang banget sih? Yuk, sini dekat-dekat, biar adem," bisik Adi sambil merangkul Citra yang gemetar. Citra, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut, akhirnya tersenyum kecil dan bersandar di bahu pacarnya. Di tengah-tengah keheningan yang semakin mencekam, Adi berusaha menenangkan Citra dengan cara yang, menurutnya, romantis. Ia menggenggam tangan Citra erat, membisikkan kata-kata lembut yang membuat Citra sejenak lupa akan ketakutannya. "Udah nggak usah mikir aneh-aneh. Kan ada gue. Lo percaya kan?" Citra mengangguk pelan. "Iya, Di. Cuma, kok rumah ini kayak nyimpen sesuatu yang nggak enak ya? Kayak ada yang ngeliatin kita," bisiknya sambil melirik ke sudut ruangan. Adi tertawa kecil, mencoba mengusir kekhawatiran itu. Ia pun memberanikan diri mencium kening Citra. Tapi di saat bibirnya menyentuh kulit Citra, tiba-tiba angin dingin menerpa wajah mereka. Bau busuk, seperti bangkai yang membusuk selama berminggu-minggu, menyelimuti ruangan. Citra mundur ketakutan. "Di, bau apa ini?" Tapi sebelum Adi bisa menjawab, sebuah suara berat dan melengking terdengar dari belakang mereka. Mesra sekali, boleh aku ikut?" Suara itu dingin, menyeramkan, dan jelas bukan suara manusia. Kutukan sang kuntilanak laki-laki. Mereka menoleh dengan gerakan lambat, tubuh mereka terasa kaku seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Di sudut ruangan,
Bayangan tinggi dengan tubuh kurus kering dan mata merah menyala menatap mereka. Makhluk itu memiliki wajah yang menyerupai pria, tetapi dengan rambut panjang terurai seperti wanita. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam runcing. Citra memeluk Adi erat, tubuhnya bergetar hebat. Itu apa, Di? Itu manusia bukan? Makhluk itu mendekat, langkahnya tidak menapak lantai, melainkan melayang. Aku sudah lama menunggu pasangan seperti kalian. Cinta, nafsu, semuanya sempurna untukku, desisnya sambil tertawa kecil. Adi mencoba melawan rasa takutnya. Kita nggak ada urusan sama loh. Pergi dari sini, teriaknya, meski suaranya terdengar lemah. Tapi makhluk itu hanya tertawa lebih keras. Ia menunjuk Citra dengan jarinya yang panjang dan kurus. Gadis ini, dia akan jadi milikku. Kau pikir cinta kalian cukup kuat untuk melindunginya? Hahaha. Ketidaksadaran dan mimpi kelam. Seketika, Citra jatuh pingsan di pelukan Adi. Adi panik, mencoba membangunkannya, tetapi makhluk itu semakin mendekat. Jangan khawatir, dia hanya sedang bermimpi-mimpi tentang aku. Suara itu semakin pelan, namun menggema di seluruh ruangan. Dalam ketidaksadarannya, Citra merasa tubuhnya ditarik ke dalam mimpi yang gelap. Ia berdiri di sebuah ruangan yang berbeda, penuh dengan cermin yang memantulkan bayangan dirinya, tetapi ada sosok lain di belakangnya. Sosok itu bukan Adi. Apa yang kau inginkan dariku? Citra berteriak dalam mimpi itu, tetapi suaranya seperti tenggelam dalam kabut. Makhluk itu muncul di hadapannya, kali ini lebih menyerupai manusia, tetapi dengan mata yang tetap merah menyala. Aku hanya ingin kau menjadi milikku. Dan aku akan memberimu hadiah. Sebelum Citra bisa berteriak, makhluk itu mendekat dan menyentuh perutnya dengan tangan dingin yang membuat seluruh tubuhnya terasa kaku. Kembali ke dunia nyata. Citra terbangun dengan teriakan yang menggelegar. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal-sengal, sementara Adi mencoba menenangkannya. Cit, lo kenapa? Gue di sini. Lo mimpi buruk ya? Tapi Citra tidak menjawab. Ia memegang perutnya dengan ekspresi bingung dan takut. Adi, gue ngerasa ada sesuatu yang salah sama gue, bisiknya sambil menangis. Adi mencoba mengabaikan firasat buruk yang tiba-tiba muncul di benaknya. Udah, kita cabut dari sini sekarang. Rumah ini emang gak bener. Ketika mereka keluar dari rumah itu dan kembali ke jalan, Citra merasa tubuhnya semakin berat. Perutnya terasa seperti berdenyut, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia tidak ingin memberitahu Adi, takut bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Akhir yang menghantui. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Citra mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa mual, lelah, dan ada yang bergerak di dalam perutnya. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa ia hamil. Tapi itu tidak mungkin. Citra tahu bahwa ia dan Adi belum pernah melakukan hal sejauh itu. Saat Citra memberitahu Adi, wajah Adi memucat. Cit, itu nggak mungkin. Maksud gue, apa mungkin ini ada hubungannya sama malam itu? Sama makhluk itu? Mereka berdua hanya bisa saling memandang dengan ketakutan yang tak terucapkan. Perlahan, mereka menyadari bahwa cinta mereka telah menjadi bagian dari kutukan mengerikan. Dan bayangan makhluk itu, dengan senyumnya yang menyeramkan, terus menghantui mimpi buruk mereka. Malam itu menjadi pengingat abadi bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati oleh manusia. Dan cinta mereka kini terikat dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Bayangan yang kembali. Malam semakin larut. Adi berulang kali menelpon Citra, tapi tidak ada jawaban. Sudah 3 hari Citra menghilang tanpa kabar, meninggalkan Adi dalam kecemasan yang tak tertahankan. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantuinya, mengarah kembali ke malam sial itu di rumah tua sang jenderal. Apakah kutukan itu benar-benar nyata? Dengan penuh tekad, Adi memutuskan untuk mencari Citra. Ia pergi ke rumahnya, tapi ibunya Citra hanya menangis dan berkata bahwa Citra mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Dia cuma nangis terus, Adi. Kadang dia ngomong sendiri, bilang ada yang masuk ke tubuhnya, ya ucap ibu Citra dengan mata sembab. Adi, tolong Citra. Ibu nggak tahu harus gimana lagi. Ketika Adi mencoba masuk ke kamar Citra, pintunya terkunci rapat. Ia mendengar suara gumaman yang aneh dari balik pintu, seperti 2 suara berbicara bersamaan, suara Citra, tetapi diiringi suara lain, lebih berat, lebih menyeramkan. Citra, lo denger gue nggak?
"Ini Adi," teriaknya sambil mengetuk pintu keras-keras. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya, tanpa suara. Di dalam, Citra duduk membelakangi Adi di atas tempat tidur. Rambutnya yang biasanya rapi tanpa acak-acakan, menutupi wajahnya. "Citra, lo kenapa?" tanya Adi sambil melangkah perlahan ke arahnya. Tapi saat ia menyentuh bahu Citra, gadis itu menoleh dengan cepat. Itu bukan Citra. Mata Citra yang biasanya lembut kini berubah merah, penuh amarah, sementara bibirnya menyeringai lebar dengan gigi hitam yang menyeramkan. "Akhirnya, kita bertemu lagi, Adi," kata sosok itu dengan suara yang sama seperti di rumah tua malam itu. Adi terpaku, tubuhnya gemetar hebat. "Lo siapa? Lo mau apa dari Citra?" tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya mendekati Adi. "Aku sudah memilih dia. Dia akan melahirkan penerusku, dan kau hanya pengganggu. Pergilah sebelum aku mengambilmu juga. Melawan atau pasrah." Adi berlari keluar kamar, tubuhnya menggigil ketakutan. Namun, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak bisa meninggalkan Citra dalam kondisi seperti itu. Dengan nekat, ia kembali ke rumah tua jenderal, mencari jawaban atas kutukan yang menghantui mereka. Saat memasuki rumah tua itu untuk kedua kalinya, suasana terasa lebih berat. Suara langkah, tawa, dan bisikan menghantui setiap langkahnya. Tapi Adi tidak peduli. "Tunjukkan diri lo. Gue tahu lo yang bikin Citra kayak gini," teriaknya. Di tengah ruangan, sosok tinggi itu muncul lagi, melayang dengan angkuh. "Berani sekali kau kembali ke sini. Apa yang kau inginkan?" Adi menatap makhluk itu dengan penuh kemarahan. "Balikin Citra. Lo nggak punya hak buat ambil hidupnya," teriaknya. Makhluk itu hanya tersenyum, memperlihatkan giginya yang tajam. "Dia sudah milikku. Kau ingin menyelamatkannya? Baiklah. Tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." "Apapun. Asal Citra selamat," jawab Adi tanpa berpikir panjang. Makhluk itu mendekat, menyentuh kepala Adi dengan tangan dinginnya. "Maka kau akan menjadi penggantinya. Tubuhmu, jiwamu akan menjadi milikku." Sebelum Adi bisa menjawab, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, tapi suaranya teredam oleh gelap yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Pengorbanan terakhir. Sementara itu, di rumah, Citra tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal-sengal. Matanya kembali normal, dan tubuhnya terasa ringan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Tapi saat ia membuka matanya sepenuhnya, ia merasa ada yang hilang. "Adi, di mana Adi?" bisiknya. Di rumah tua itu, Adi terbaring di lantai, lemah dan tidak bergerak. Makhluk itu berdiri di atasnya, tertawa puas. "Kau manusia yang berani, Adi. Tapi sekarang kau milikku." Dengan sisa tenaganya, Adi menatap makhluk itu. "Gue nggak peduli asal Citra selamat," ucapnya sebelum tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut gelap. Pagi harinya, rumah tua itu ditemukan kosong. Tidak ada jejak Adi maupun makhluk itu. Citra, yang kini terbebas dari kutukan, hanya bisa menangis dan berjanji untuk tidak pernah melupakan pengorbanan Adi. Tapi setiap malam, ia mendengar suara familiar memanggil namanya dari kejauhan. "Citra, gue selalu di sini." Kutukan yang abadi. Beberapa bulan kemudian, Citra menyadari bahwa ia masih merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Perutnya mulai membesar, dan dokter mengatakan ia masih hamil. Tapi siapa yang menjadi ayah dari anak itu, ia tidak pernah tahu. Setiap kali ia memandang bayangan di cermin, ia melihat mata merah yang sama, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Citra dan Adi tidak pernah benar-benar lepas dari kutukan rumah itu. Karena di dunia ini, cinta yang tidak dihormati bisa berubah menjadi malapetaka yang abadi. Pesan bagi para pemirsa sekalian. Hati-hati dengan tempat terlarang, dan jangan pernah meremehkan kekuatan tak kasat mata. Cinta sejati bisa mengalahkan banyak hal, tetapi terkadang, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang tidak bisa dilawan hanya dengan keberanian. Hormati dunia ini dan dunia yang tidak terlihat. Kisah ini mengingatkan kita untuk menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki cerita mistis. Jangan bermain-main dengan hal yang tidak kita pahami, dan selalu jaga sikap serta sopan santun dimanapun kita berada. Karena pada akhirnya, keberanian bukan soal melawan rasa takut, tapi tahu kapan harus menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri kita.